Oke, silakan Bu Mala. Masuk yuk Mala. Silakan Bu Mala buka kegiatannya. Yuk. Halo yuk. Halo Bu Mala. Masih mic-nya masih belum dihidupkan Bu Mala. Kujingok ke rumahnya apa ya? Kuparan di rumahnya apa ya, Bu? Diintip Silakan Mas. Halo yuk. Sudah 5 menit jalan. Nah, Mulai ya. Ya. Mulai ya. Alhamdulillah. Oke. Mulailah yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita bisa berkumpul untuk melakukan webinar ya. Di malam ini saya Nirmala Dewi akan memandu jalannya webinar kita dengan tema pemanfaatan akun belajar AI pada kurikulum Merdeka bagi siswa inklusif. Nah, di sini kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber kita ya yang sudah hadir pada malam ini yaitu Ibu Rani Nawangsari, SPD MSI yang merupakan guru pembimbing khusus ya, Kapten Belajar ID, Sahabat Teknologi dan Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Oku. Nah, jadi mari kita berdiskusi bareng nih dengan pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Rani Nawangsari, SPD MSI. Kepada Ibu Rani dipersilakan Bu untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu Nirmala Dewi. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh pantun dikit ya? Wah, dengan senang hati. Dengan senang hati. Oh belum. Charlie. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali malam ini kita berkumpul lagi di komunitas Manda Belajar ya. Setelah beberapa lama kita vakum dari kegiatan webinar. Nah, malam ini kita akan mengangkat tema tentang siswa inklusif. Di setiap sekolah itu ada beberapa yang memiliki siswa, tidak di semua sekolah ya, tapi ada beberapa yang terdapat siswa inklusif. Nah, kalau di SMA Negeri 2 itu ada beberapa siswa inklusif, di kelas 10 ada, di kelas 11 ada. Siswa inklusif itu ada yang menderita ketunaan dan ada yang mengalami kehambatan belajar. Jadi ada yang belajarnya memerlukan waktu lebih lama. Siswa inklusif yang mengalami ketunaan itu SMA 2 memberikan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah siswa untuk melakukan belajar.
Seperti kemarin kita dapat yang ini ya, yang apa? Yang saya menggunakan kursi roda, maka itu kita beri akses kelas yang mudah untuk dijangkau. Nah, tetapi yang akan dibahas kali ini adalah siswa yang mengalami hambatan belajar di mana dia memerlukan waktu lebih lama untuk belajar. Jadi istilahnya slow learner, belajarnya lebih lambat daripada siswa kebanyakan. Nah, ini membutuhkan teknik dan metode tersendiri. Jadi saya izin share screen ya. Saya akan menayangkan video praktik baik saya mengenai pembelajaran bagi siswa inklusif. Terlihat videonya Pak Ibu? Terlihat. Terlihat nggak? Terlihat Ibu, terlihat. Oke, izin bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Wangsari dari SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Saya ingin membagikan praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat semua. Praktik baik saya kali ini yaitu belajar.id pada kurikulum Merdeka. TASI adalah akronim dari Teaching at the Right Level dengan Assure untuk siswa inklusif. TASI. Sekolah merupakan sarana di mana siswa berkumpul untuk belajar dan memperoleh pendidikan, termasuk siswa inklusif. Pendidikan inklusif memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa, termasuk siswa inklusif, mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Hal ini harus diakomodir dalam kurikulum sekolah. Kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu sejak tahun pelajaran 2022-2023. SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu juga sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Oleh sebab itu, kebutuhan siswa inklusif harus terakomodir dalam kurikulum yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Ogan Komering Ulu. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berpusat pada siswa. Paradigma ini menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam konteks kurikulum Merdeka, diperlukan pendekatan yang tepat agar semua kebutuhan siswa dapat terakomodir. Atas hal tersebut, saya mencari informasi dan inspirasi melalui platform Merdeka Mengajar dengan login menggunakan akun belajar.id. Di sana, saya juga mengikuti pelatihan mandiri dengan topik pendidikan. Hasil berselancar di PMM, saya menemukan solusi untuk tantangan yang saya hadapi. Langkah awal, saya menerapkan konsep teaching at the right level, yaitu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengajaran yang diberikan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Di sini saya melakukan asesmen kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan belajarnya, baik asesmen diagnostik maupun asesmen kognitif. Khusus siswa inklusi, saya menambahkan identifikasi lebih lanjut dalam bentuk wawancara untuk mengetahui lebih dalam hambatan belajar yang dihadapi, sehingga saya bisa menghadirkan pembelajaran yang tepat untuk siswa tersebut. Selanjutnya, saya membuat modul ajar dan program pembelajaran individual atau PPI bagi siswa inklusi. Membuat modul ajar dan menentukan media yang digunakan, saya menggunakan teknik Assure. Assure terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menganalisis, yaitu menganalisis hasil asesmen dan kesulitan belajar yang dialami siswa inklusif lebih lanjut. Yang kedua, merumuskan tujuan. Di sini kita harus merumuskan tujuan yang akan dipakai pada proses pembelajaran, terutama untuk siswa inklusif yang disesuaikan dengan hambatan belajar yang dialaminya. Yang ketiga, yaitu memilih metode dan media yang akan digunakan. Di sini saya memanfaatkan akun belajar.id dengan Google Workspace for Education. Sedangkan metode dipakai metode pembelajaran Flipped Classroom.
Untuk tahap keempat, yaitu memanfaatkan material. Di sini maksudnya melakukan proses pembelajaran dengan metode dan media yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tahap kelima, yaitu melibatkan siswa. Di sini kita mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bisa dengan melakukan bimbingan individu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi. Melakukan evaluasi terhadap seluruh proses pembelajaran yang kita sudah jalani, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemarin kan itu namamu di sini. Ini ya, ini kan MG, ini magnesium, ini kan ada M-nya, ada G-nya, jadi magnesium, M sama G, G. Jadi yang depan harus besar, yang ini kan kecil. Nah yang ini dia cuma satu, namanya fluorin. Jadi ini anak F, jadi depannya simbolnya F. Nah kalau ini juga oksigen, ya. O dia yang ini neon jadi N. Di sini ada RKPD. Nah ini kan SI berarti apa? Silikon. Perkenalkan, saya Galang dari 11.7. Saya senang dengan pelajaran Qurani karena belajar pakai atau warna-warni dan saya terus belajar dengan Qurani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Oktarida Hussein. Matematika wajib untuk kelas 10 dan 11 di SMA Negeri 2 Aku. Melihat praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu bagaimana untuk menghadapi siswa dengan inklusif. Praktik baik tersebut Terima kasih sudah menyaksikan praktik baik saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa pada praktik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi praktek baik yang saya lakukan terkait dengan pembelajaran untuk siswa inklusif pada kurikulum Merdeka. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nirmala Dewi. Halo, Ibu Malah. Iya. Mana Ibu Mala nih? Iya. Di-tackle dulu aja, Bu Erliza. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian, itu tadi untuk siswa inklusif itu saya ambil satu contoh, namanya Galang. Galang ini
kita slow learner ya atau keterlambatan belajar. Jadi dia belajar lebih lambat dari siswa lainnya. Awalnya saya melakukan identifikasi dan saya menyesuaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang dikenakan untuk Galang itu berbeda dengan teman-teman satu kelasnya. Jadi saya membuat tujuan pembelajaran khusus bagi Galang. Nah, pada materi yang saya ajarkan tadi itu adalah menggolongkan unsur senyawa dan campuran. Nah, tetapi untuk Galang saya tidak masuk ke unsur senyawa dan campuran serta menggolongkan, tetapi saya memberikan tujuan pembelajaran pada Galang adalah membuat atau menuliskan lambang unsur. Jadi untuk anak-anak seharusnya sudah memahami lambang unsur ini di SMP. Tapi untuk Galang dia belum memahami sama sekali. Jadi tujuan pembelajaran untuk Galang dibuat berbeda, yaitu memahami lambang unsur. Dia agak kesulitan memahami lambang unsur yang 2 huruf dan 3 huruf. Kalau untuk yang 1 huruf dia sudah lumayan paham, tapi untuk yang 2 huruf dia masih mengalami kesulitan. Jadi saya mencoba untuk memberikan kartu-kartu lambang unsur yang berwarna-warni kepada Galang. Nah, dia suka untuk kartu yang warna-warni itu. Sedangkan LKPD-nya saya sesuaikan juga karena Galang suka yang warna-warni, saya buat kartunya warna-warni dan LKPD-nya juga berwarna-warni seperti itu. Jadi ini ya saya bawa ada kartunya seperti ini, kartu-kartu unsurnya. Saya buat pakai Canva ini, Bapak Ibu ya. Saya buat pakai Canva. Jadi kartu-kartu unsur ini print dari Canva dan saya potong-potong. LKPD itu dapat 2 fungsi, satu fungsinya sebagai LKPD untuk si Galang, fungsi lainnya sebagai kartu unsur. Demikian. Oke. Gini ya, Bu Rani, mau nanya nih, kalau masalah pendidikan inklusif kan kalau di sekolah kita kan ada 1 ya itu ya. Nah itu yang 1 yang diangkat, tapi ada lebih itu Bu. Oh ada lebih. Oh jadi kalau itu kita waktu mengajar dia dengan yang siswa yang lain itu waktunya sama atau gimana itu? Kan kalau gabung kan otomatis kita memisahkan diri anak itu kan? Iya. Ada waktu khusus maksudnya. Nah, itu waktu pada prakteknya itu saya membuka pelajaran untuk semua satu kelas saya perlakukan sama. Saya membuka pelajaran untuk media yang saya gunakan juga sama untuk Galang dan untuk yang lainnya itu sama satu. Saya pakai Google Site, semua asesmen, LKPD, materi ajar, terus video-videonya itu sama. Nah, tetapi pada saat sudah saya jelaskan, Galang mendengarkan, saya jelaskan untuk umum mendengarkan. Nah, pada saat pengerjaan LKPD, anak-anak itu kan berkelompok dan mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Nah, sedangkan untuk Galang, itu saya bimbing secara terpisah gitu. Jadi saya suruh maju. Jadi teman-temannya yang lain berkelompok mengerjakan secara berkelompok LKPD-nya, sedangkan Galang berkelompok dengan saya untuk mengerjakan LKPD khusus untuk Galang. Seperti itu sehingga berbeda seperti itu. Itu kan ada juga di kelas lain juga kan seperti itu. Jadi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk memberikan bimbingan pribadi, paling tidak tugas dan tujuan pembelajaran dibedakan. Jadi kita mendesain tugas khusus untuk siswa inklusif tadi jika mengalami keterlambatan belajar. Berarti kalau yang mengalami keterlambatan belajar seperti itu, kalau tujuan pembelajarannya berbeda ya, berarti kan? Iya, nah, diidentifikasi dulu. Diidentifikasi dulu, berbeda khusus untuk anak yang inklusif itu ya. Berarti kalau materinya sama saja, cuman mungkin agak lebih ini ya lebih dipermudah materinya gitu ya. Iya, jadi kan pertama dilakukan asesmen dulu Bu, dilakukan asesmen dulu. Jadi kan kita bisa tahu posisi anak itu di mana. Nah, kalau anak itu sudah hasil asesmennya itu rendah, maka kemarin itu saya selain asesmen yang diberikan itu pakai Google Form itu saya juga tanya secara individu, jadi wawancara.
Nah, karena kan memang anak ini kan dari pertama masuk kan sudah spesial gitu kan. Nah, jadi dilakukan apa? Dia sampai mana apa pemahamannya seperti itu. Jadi saya melakukan wawancara segala macam seperti itu pada si Galang. Jadi supaya juga di kelas itu kalau dia diberikan tugas sesuai dengan kemampuannya, dia tidak mengganggu rekan yang lainnya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ada tersendiri. Iya. Hal yang sama juga dilakukan kalau seandainya ada di sekolah Bapak Ibu, ini kan ada yang dari luar juga ya, kalau seandainya untuk siswa yang IQ-nya tinggi, yang terlalu pintar, terlalu cepat belajar. Ini kan yang terlalu lambat. Nah, untuk yang siswa yang terlalu cepat belajar juga kita perlakukan sama, kita beri tujuan pembelajaran yang lebih tinggi, jadi kita menyiapkan LKPD dan soal-soal segala macam itu yang lebih dari rekannya, sehingga dia merasa tercukupi kebutuhannya, seperti itu. Jadi ini kan saya ambil contoh yang lebih rendah ya. Nah, ada beberapa sekolah dan beberapa tempat itu yang mendapatkan siswa yang IQ-nya terlalu lebih tinggi dari temannya, kemampuan belajarnya lebih tinggi, sehingga kita anak dengan bakat istimewa seperti itu kita harus menyesuaikan juga tujuan pembelajarannya sesuai dengan kemampuannya, seperti itu Bu. Oh iya. Tapi kalau ada siswa yang menderita ketunaan gitu Bu ya, nah itu beda lagi. Biasanya kalau ketunaan kan dia hambatan fisik, tapi biasanya secara cara belajar itu daya tangkap dan lainnya itu sama seperti siswa yang lainnya. Jadi kita hanya memberikan fasilitas untuk belajar gitu. Seperti kalau seandainya waktu itu kan SMA 2 juga pernah dapat yang pakai kursi roda gitu ya, akses untuk mendapatkan ke ruang belajar. Nanti di pintunya, terus jarak lorong antar meja satu akses yang lebih mudah untuk dia. Sehingga seandainya kita suruh dia ke depan mengerjakan di papan tulis dan lainnya itu lebih mudah. Itu untuk yang ketunaan gitu. Kayak kalau yang tunanetra atau perlu rekan untuk membantu dia mencapai kelas, itu juga harus disesuaikan dengan kondisinya gitu. Begitu Bu Eliza. Oh ya, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya, silakan. Sepertinya Bu Mala nih lagi di mana ini? Ya, silakan Bapak Ibu guru yang lain kalau ingin bertanya. Halo Bu Mala, ada di mana? Ya. Iya, di sini juga Bu ya. Saya akan mungkin terlalu cepat videonya ya, karena ada batasan durasi. Saya juga akan menjelaskan kan TASI tadi ya, teaching at the right level with Azure ya, dengan Azure untuk siswa inklusif, itu kan TASI disingkat. Nah, Azure itu Bu ya, Azure itu adalah suatu desain instruksional untuk kita memilih media, metode yang tepat untuk anak-anak. Tadi kan kita sudah melakukan asesmen untuk menentukan anaknya itu di level yang mana dan kita mendesain pembelajarannya gitu. Nah, sekarang ini untuk pemilih medianya Bu, memilih medianya, media yang tepat untuk anak-anak. Nah, ini ada Azure, ini ada suatu desain instruksional. Jadi kita analisis dulu. Kan tadi kita udah mengidentifikasi ya lewat teaching at the right level, kita kasih asesmen, dari hasil asesmen itu kita analisis lagi di mana anak ini. Nah, sudah itu kita merumuskan tujuan pembelajaran dia. Nah, kan agak berbeda tuh dari teman yang lainnya. Nah, sudah itu kita merumuskan media dan metode yang tepat untuk materi ajar yang akan kita sampaikan. Nah, di sini saya memilih Google Workspace for Education pakai akun belajar. Saya pakai Google Site, di dalamnya juga ada LKPD, video, ada materi ajar dan lain sebagainya. Itu saya taruh di situ. Lalu saya memanfaatkan media tadi. Nah, setelah itu saya pakai tahap selanjutnya adalah melibatkan siswa. Nah, di sini ini
Kan biasanya kan kalau Galang tuh awalnya itu kan hanya ingin mendengarkan saja. Dia cenderung pasif kan. Nah, di sini saya mencoba melibatkan si Galang gitu. Saya coba dia kalau ada yang mau bertanya, saya kasih soal yang mudah biar dia bisa jawab seperti itu. Jadi saya melibatkan si Galang itu hingga Galang tuh merasa oh aku bisa, oh aku seperti teman-teman yang lain juga bisa jawab pertanyaan seperti itu. Nah, setelah selesai saya evaluasi di sini saya melakukan refleksi juga kepada anak-anak bagaimana tentang proses pembelajaran ini jadi bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, ini tahap-tahapannya. Ini ya, kalau metodenya saya pakai Flip Classroom. Jadi sebelum belajar saya sudah kasih dulu link Google Site untuk dipelajari oleh rekan-rekan anak-anak. Lebih enak. Ini yang memanfaatkan material, melibatkan siswa dan mengevaluasi. Seperti itu. Oke, seperti itu aja Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ya Bapak Ibu guru itu yuk malam Bu Mala. Saya tanya Bu Rani. Oke, silakan Ibu. Ya, materi Bu Rani malam ini sangat bagus sekali ya. Asesmen awal itu selain Google Form ya, ada contoh lain tidak Bu? Saya pengen tahu lagi. Itu aja. Oh, itu untuk ini ya Bu ya, untuk apa namanya? Untuk asesmen awal. Nah, untuk asesmen awal Bu, saya kan kalau di sini pakai Google Form ya Bu ya. Nah, selain Google Form itu ada beberapa jenis asesmen yang bisa digunakan. Ya, seperti itu, Kahoot. Nah, itu bisa dipakai atau juga bisa pakai kelas poin. Nah, itu berbagai macam jenis untuk evaluasi yang bisa dipakai sebagai salah satu contoh asesmen gitu. Jadi Ibu bisa pakai salah satu media tadi untuk asesmen. Jadi disesuaikan dengan kondisi anak-anaknya gitu. Anak-anaknya tuh lebih sesuai yang mana, lebih suka yang mana. Kan kalau pakai quizzes itu lebih seru ya. Jadi asesmen sambil kayak main game gitu kan, nanti ada rankingnya gitu. Itu juga diminati oleh anak-anak. Jadi tidak kerasa melakukan asesmen seperti itu. Itu juga bisa digunakan Ibu seperti itu. Atau mungkin kalau sinyal kualitas sinyal di sekolah lagi bagus bisa pakai Kahoot gitu. Jadi anak kan juga senang melihat media untuk asesmennya lebih bervariasi. Seperti itu Ibu. Ya, jadi dengan kayak Kahoot, kayak Quizzes itu menimbul anak itu tuh tidak terasa ya bahwa dia tuh lagi di asesmen gitu ya. Maksudnya lagi diproses kan berdasarkan minatnya gitu kan. Betul. Gitu ya. Betul Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Bu Rosa mengangkat tangan, ingin bertanya mungkin. Iya, oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, mungkin ada beberapa juga mungkin ya, atau mungkin hanya saya ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, untuk asesmen penilaian awal ya. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan, ketika kita akan melakukan asesmen itu, fokusnya itu kemana gitu ya? Ayah. Apakah karena kan kita kan belum tentu guru itu paham yang mana, apalagi kalau misalkan kita baru masuk ke tahun ajaran baru, mungkin ada guru yang kurang paham
oh siswa ini termasuk inklusif atau siswa ini termasuk yang normal atau yang jenius seperti itu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan ketika kita melakukan asesmen itu kita fokuskan ke arah mana? Ke arah diagnostik, pembelajaran atau ke arah yang bagaimana? Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya Bu Rosa pertanyaannya. Ya, di sini asesmen yang dilakukan itu kan ada 2 ya Bu ya. Pertama asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu dilakukan pada awal tahun ajaran gitu ya. Kalau di siswa kelas 10 berarti pada saat dia diterima di SMA 2, pada saat baru masuk itu dilaksanakan asesmen diagnostik. Nah, dari asesmen diagnostik ini dari asesmen diagnostik yang ada itu sudah terpetakan apakah anak ini anak inklusif atau bukan. Nah, hasil asesmen ini juga dianalisis oleh tidak hanya wali kelas dan guru mapel, juga oleh guru bimbingan konseling. Jadi sudah ada daftar nama anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, yang kedua yang saya lakukan dan saya jelaskan di sini adalah asesmen kognitif untuk saya pada saat masuk materi baru. Setiap masuk materi baru atau setiap tujuan pembelajaran itu kan melakukan asesmen kognitif untuk mengetahui sampai di level anak-anak. Nah, kebutuhan anak-anak untuk materi ajarnya. Nah, seperti itu Bu. Nah, saya lakukan asesmen itu kan ketahuan Galang kan tidak bisa menjawab semuanya. Nah, begitu karena tidak bisa menjawab asesmen awal, jadi saya lakukan lagi wawancara, observasi lebih lanjut. Nah, dia tuh nggak taunya tuh semuanya tidak tahu sampai level mana dia pengetahuan dasarnya seperti itu. Karena dari asesmen diagnostik di awal sudah tahu bahwa Galang ini termasuk siswa inklusif. Jadi pada saat awal itu sudah diketahui bahwa di kelas ini sudah ada yang satu siswa inklusif begitu. Begitu Ibu Rosa. Jadi ada 2 asesmennya. Pertama dilakukan di awal tahun, asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik itu sudah diketahui bahwa di kelas itu ada 1 anak inklusif. Yang saya jelaskan di sini, yang saya masukkan di video tadi adalah asesmen kognitif. Asesmen kognitif sesuai dengan teaching at the right level itu dilakukan untuk mengetahui anak di kelas itu masuk kategori yang mana. Tinggi, sedang, rendah, dan ternyata si Galang di bawah rendah. Jadi saya lakukan analisis lebih dalam lagi terhadap si Galang seperti itu. Jadi ibaratnya itu kita melakukan ini seperti yang Ibu lakukan itu setiap misalkan tujuan pembelajaran selesai, ganti materi itu berarti kita lakukan diagnostik lagi seperti itu Bu. Dan berkelanjutan. Tidak, kalau diagnostik hanya di awal saja, di awal tahun pelajaran. Saya yang kita asesmen tadi. Yang kognitif, asesmen kognitif itu yang kognitif. Ya istilahnya kalau istilah lama itu di setiap awal bab. Iya, gitu. Setiap kita masuk pokok bahasan baru kita lakukan asesmen kognitif gitu. Jadi kan sudah materi 1 selesai, kita mau masuk materi yang lain lagi. Nah, itu kita lakukan asesmen kognitif biar kita tahu kemampuan dasar anak atau kemampuan prasyarat sebelum masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu, Bu. Iya. Oke, ya. Baiklah. Terima kasih, Bu. Saya sudah paham. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih, Ibu. Ada lagi nih di chat ada nih. Izin bertanya, Bu, dari Bu Intan. Untuk pemberian teknik dalam belajar, apakah per bulan atau menggunakan jadwal sehingga anak yang memang inklusi tidak mengalami kebosanan? Nah, gitu ya. Iya. Kalau anak yang inklusif ini, Bu, tekniknya mengajar itu dipilih sesuai dengan materi ajar yang saya berikan. Jadi teknik pembelajaran atau metode pembelajaran dipilih sesuai dengan karakter dari materi ajar yang saya berikan. Nah, itu akan berbeda-beda setiap materi ajar karena setiap materi ajar mempunyai karakternya masing-masing.
Nah, jadi itu bervariasi. Jadi kalau seandainya saya sekarang pakai teknik Asur, pakai metode flip classroom, nah mungkin pada materi yang selanjutnya, pada pokok bahasan selanjutnya atau pada tujuan pembelajaran berikutnya, saya menggunakan kalau materinya tidak ada perhitungan, materinya teori, semua seperti itu saya biasanya pakai pakai games turnamen seperti itu. Jadi saya kelompokkan siswa, saya sudah dikelompokkan, saya membentuk game sesuai dengan materi ajar. Saya buat anak itu games turnamen. Jadi kayak lomba antar kelompok seperti itu. Dan ada juga kalau materinya termasuk metode ilmiah itu saya pakai PJBL, Project Based Learning, seperti itu. Nah itu tekniknya itu berbeda-beda, tidak sama antara satu materi dengan materi lain tergantung karakteristik materinya. Mana yang lebih cocok dan sesuai untuk disampaikan ke anak-anak. Seperti itu Bu Intan. Iya, selamat datang Pak Gervas. Oke, apakah ada yang ingin bertanya ini? Sambil menunggu ini namanya. Satu lagi Bu nanya nih, kalau kan tadi kan belum paham benar sih kalau pendidikan inklusif itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mana? Cacat fisik, cacat mental atau gimana? Apakah anak yang nakal itu termasuk anak yang inklusif tidak? Oh gitu. Nah itu Bu ya, kalau inklusif itu perlu apa namanya pembelajaran apa maksudnya tuh penelaahan lebih lanjut lagi. Jadi di awal itu ada tim yang udah mengidentifikasi anak-anak. Jadi di asesmen diagnostik itu sudah ada tim yang untuk menganalisisnya anak tersebut apakah termasuk inklusif atau bukan, seperti itu. Jadi di asesmen diagnostik awal itu seperti guru BK dan tim itu guru pembimbing khusus dan lainnya itu mengidentifikasi anak-anak apakah anak-anak ini termasuk siswa inklusif atau tidak, seperti itu. Jadi apa namanya lebih enak gitu loh Bu, lebih identifikasinya. Jadi kita sudah tinggal mendesain pembelajarannya saja karena sudah diidentifikasi oleh tim. Karena kalau untuk siswa inklusif ini kan ada lembar identifikasi untuk anak tersebut. Begitu Bu. Oh, seperti itu. Jadi ini tugas guru BK ya pertama kali untuk anak masuk sekolah ya Bu ya? Iya. Begitu. Jadi tahu kita. Jadi tahu dan apa namanya anak-anak ini juga apa namanya jika pada saat identifikasi kalau gurunya tim di sekolah itu bingung mengidentifikasi, maka tim dari sekolah itu boleh meminta ke tenaga ahli gitu, seperti psikolog, psikiater untuk membantu mengidentifikasi anak ini hambatannya dalam jenis apa, seperti itu. Agak sedikit ribet ya Bu ya kalau. Iya, karena kan ada sekolah Bu, kalau di SMA 2 kan hanya sudah terlihat ya anaknya terlambat belajarnya gitu ya, slow learner gitu, atau ketunaan itu lebih tampak jelas. Tetapi ada juga masuk kategori yang agak susah seperti autis jenis apa, penanganannya seperti apa gitu. Nah itu kan harus perlu ke saran untuk psikolog atau psikiater untuk masuk kategori yang mana dan penanganannya seperti apa. Pernah juga waktu kayak si Gilang waktu itu kan juga agak spesial kan, masuk kategori apa, terkadang anaknya normal, terkadang ada momen-momen di mana kita butuh sabaran ekstra saat dia menunjukkan kespesialannya. Nah itu kan perlu kita konsultasi lah untuk penanganan lebih lanjut sehingga kita bisa menentukan jenis pelayanan yang tepat kepada siswa tersebut. Ya, ini harus kerjasama berbagai pihak seperti itu. Bersyukur yang untuk sekarang anak-anaknya juga inklusifannya termasuk kita masih bisa mengatasinya, hanya terlambat belajar, jadi kita butuh kesabaran dan
pembedaan untuk tujuan pembelajaran seperti itu, Bu. Tapi ada sekolah-sekolah juga yang mendapatkan anak yang keinklusifannya juga lebih berbeda lagi. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Terima kasih Bu. Sedikit mengerti jadinya. Iya. Halo Bu Mala, apakah masih standby di depan HP? Oke. Sepertinya Bu Mala mengalami kendala. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak Riza? Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Bu Goniatun? Mau bertanya? Ada 10 menit lagi waktu kita. 15 menit lagi. Nah, akhirnya keluar juga Bu Malanya. Oke. Baik, saya cerita ya Bu ya. Saya bercerita pengalaman. Oh ya, Bu Daryatun ingin bertanya, silakan. Saya mau tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita sudah tahu tingkatan anak tadi dan sudah berkali-kali diterangkan, tapi masih tetap belum bisa, belum mengerti, dan bahkan mungkin sudah berganti metode dan cara mengajar dengan segala media. Apa yang harus kita lakukan, Bu Rani? Itu seperti Galang ya, itu sudah dikasih diajak bayangkan mengenai tentang pasar, kita masuk pasar, cara menentukan harga kayak gitu, terjadi tawar menawar, tapi masih nggak nyambung. Sudah ditanya, pernah ke pasar Mas Galang? Pernah Bu, cuman ya bengong aja kayak gitu. Jadi masih agak susah. Sampai saya ibaratkan ada anak jual beli bawa HP, misalnya yang dibawa anak. Ini sebagai pembeli, ini penjual, masih kurang nyambung kayak gitu. Terus gimana caranya? Terima kasih. Iya, Ibu termasuk yang mengajar Galang juga Bu ya, jadi merasakan hal yang sama gitu. Nah, itu Bu ya, ya itu tadi Bu, kalau yang saya lakukan di Galang itu kan memang Galang spesial Bu ya, spesial. Jadi saya turunkan tujuan pembelajarannya Bu. Kalau ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau teman-temannya itu membedakan unsur senyawa dan campuran kan sudah bisa membedakan. Nah kalau untuk Galang tidak, kalau untuk Galang hanya membuat lambang unsur. Jadi saya udah kasih, ini kan seandainya nih, gitu. Pahamannya butuh waktu yang lama. Gitu. Nah, apalagi yang 2 huruf seperti magnesium. Nah, kalau magnesium ini juga dia lebih lama gitu kan. M, G.
Fotonya Bu Rani terlempar. Sinyal Iya memang kok. ya. Aku pikir kayak kok aku apa aku sendiri yang nggak ada suara Bu Rani. Sinyal. Sinyal ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sabar Pak Ikin. Pak Ikin ngantuk kenyangan. Halo Bapak Ibu semua. Nah, Iya, saya lanjut lagi ya. Saya tadi terlempar. Lanjut jawaban dari Atun tadi ya. Apakah suara saya dengar? Ya. Dengar Mbak. Ya. Jadi Bu Daryatun, kalau seandainya Ibu mengajarkan ekonomi kita, maka untuk si Galang, Ibu jangan samakan tujuan pembelajarannya, Bu. Seandainya Ibu pasar itu membedakan pasar tradisional dengan modern. Nah, untuk Galang cukup mungkin ke definisi pasar, Bu. Jadi jangan Ibu paksakan Galang sama seperti teman yang lain untuk tujuan pembelajarannya. Jadi kita buat tujuan pembelajaran seperti itu. Halo, Bu? Ya, oke, siap. Jadi nanti saya ada tujuan pembelajaran khusus Galang mana ya, bentar ya Bu. Saya akan tunjukkan untuk apa namanya mana ya, tujuan pembelajaran khusus untuk Galang. Bentar Bu, saya nggak nemu gambarnya mana ya. Naskah GPT. Ya jadi si Galang itu kan spesial. Jadi tujuan pembelajarannya juga dibuat lebih rendah dari apa? Dari teman dari yang lainnya. Ya. Itu. Jadi apa? Lebih enak nanti, Bu. Nah, ini Bu ya. Bentar. Bentar Bu ya, ini saya share screen boleh? Saya share screen. Picture. Nah. Bentar, saya share screen. Apakah terlihat Ibu? Belum, Bu. Belum ada. Terlihat tidak? Tidak. Bentar. Ya. Terlihat? Terlihat kecil. Itu yang saya, itu kan yang di atas, 1, 2 yang di atas, itu adalah tujuan pembelajaran untuk anak yang lain. Sementara yang saya blok merah untuk Gilang, itu khusus, Bu. Ya, Galang. Yang bau yang Galang. merah. Nah, jadi itu beda. Ya, beda antara anak-anak yang apa di kelas dengan si Gilang. Jadi berbeda, jadi lebih rendah. Anak inklusi. Ya. Oke. Jadi lebih rendah. Jadi biar ibunya nggak mumet gitu. Jadi kalau seandainya anak itu apa? Nggak paham-paham. Memang kemampuan. Oh, Iya. iya. Ya bukan nggak paham Bu, memang kemampuan dia seperti Iya, itu. kurang. Jadi grade ibu juga Ibu turunkan. Jadi nggak usah pasar monopoli, oligopoli segala macam nggak usah. Jadi kalau seandainya dia sudah memahami tentang definisi pasar dan dia bisa menjelaskannya dengan versi dia dengan baik, sudah Bu. Nanti kan dia cukup. Jadi kita, nah inilah Bu perlu sebelum Ibu masukin materi pasar, Ibu perlu ajak wawancara dulu. Jadi Ibu sudah tahu kemampuan dia dan menetapkan tujuan untuk si Galangnya tadi. Gitu. Oke, makasih. Jadi berlaku juga untuk yang lainnya kan kita ada beberapa nih Bu ya untuk anak yang inklusif, bukan cuman Galang. Di kelas 12 ada gitu kan ya, dan ada beberapa juga halnya seperti ini gitu. Jadi apa kita lihat dulu mana dia yang
kemampuan belajarnya itu di mana. Nah, gitu. Jadi harus di asesmennya lebih lanjut gitu, Bu. Oke. Oke, saya hentikan presentasi. Oke, makasih. Sama-sama. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya? Pak Kosikin itu, Mbak. Oh ya, silahkan Pak Kosikin. Silahkan Pak Kosikin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk siswa yang berkebutuhan khusus kelas 10 tahun ini kira-kira ada nggak ya? Kalau di kelas 10-8 saya rasa ini Pak ada, tapi dia lebih dari Galang. Ya, Ibu Rani ya? Betul. Ya, lebih dari Galangnya. Ada satu. Kalau di kelas 10-8. Nanti dirilis oleh tim, Pak. Iya, Bu Rani, saya mau tanya juga Bu Rani. Itu penanganan untuk soalnya itu beda nggak, Mbak? Saya belum selesai loh. Oh iya, lupa Pak. Nyerobot aja. Kebiasaan. Gara-gara Bapak itu. Ya, iya, Pak, silakan. Sebaiknya ini saran sih. Pada saat kita PPDB lah istilahnya itu sudah tahu sih. Melalui tesnya itu kan. Halo. Jadi lanjut lagi. Guru-guru ini tidak apa istilahnya kebingungan. Ya, silakan Pak. Dari awal pelajaran seharusnya tim itu udah ngasih tahu ke guru-gurunya ini bahwa ada siswa yang berkebutuhan khusus di kelas sekian-sekian gitu nah. Jadi kalau saya kan masih nggak paham hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, laksanakan Pak sarannya. Saran dari Pak Hosikin sangat bagus ya. Nanti kita akan dilaksanakan oleh tim. Jadi identifikasi lebih awal dan lebih cepat sehingga para dewan guru untuk menanggulangi dan membuat strategi mengajar untuk anak-anak inklusi juga lebih tepat dan cepat. Terima kasih Pak Ikin, sarannya akan ditampung. Oke, Mbak Dewi. Oh, Pak Wahid angkat tangan itu. Pak Budi angkat tangan. Silakan Pak Wahid. Baik, terima kasih Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke siswa tadi Bu yang mau saya tanyakan. Ketika anak atau siswa yang memiliki IQ tinggi, bisa dikatakan dia cerdas, terlalu pintar, tapi bisa jadi dia memiliki attitude yang kurang baik. Nah, jadi karena dia punya kelebihan dan kemampuan, dia tidak butuh kelompok, dia tidak butuh rekan untuk bisa menjadi kerjasama. Nah, untuk itu kita sebagai guru untuk bisa memberi solusi kepada anak tersebut, kita bagaimana untuk menyikapinya, Bu Rani? Baik, terima kasih. Hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab Bu Malah? Ya, silakan Bu Rani. Oke, terima kasih. Ya, kalau siswa berkebutuhan itu kan
banyak ya, inklusif itu agak spesial juga yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Nah, ini pertanyaan Pak Wahid ini dia secara intelijen itu lebih tinggi gitu ya, anaknya lebih pandai. Tetapi secara attitude dia kurang. Dan juga kemampuan dia bersosialisasi dan berbaur dengan temannya juga agak rendah sehingga dia lebih suka bekerja sendiri, tidak ingin berkolaborasi. Nah, itu harus dilakukan ini Pak, treatment Pak, perlakuan. Jadi harus dicari teknik yang tepat agar anak tersebut merasa nyaman untuk bekerja secara kelompok dan berkolaborasi dengan rekan lainnya. Karena kemampuan abad 21 itu termasuk di kolaborasi, karena dia di kehidupannya nanti di masyarakat dia harus mampu berkolaborasi dengan rekan lainnya. Nah, jadi ini harus ada treatment khusus dan teknik khusus pendekatan agar anak ini mampu mengurangi rasa kekhawatiran dan paranoidnya mungkin ya, sehingga dia dapat berkolaborasi dan bergabung bersama kelompok seperti rekannya yang lain. Karena banyak anak-anak yang pandai itu mempunyai kemampuan sosialisasi yang rendah. Jadi merasa tidak nyaman untuk bekerja dalam kelompok seperti itu. Jadi harus treatment. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita cari cara lebih lanjutnya lagi. Kalau dibahas di sini panjang, Pak, waktunya sudah jam 8. Jadi nanti kita cari cara dan teknik yang tepat karena saya juga udah mendapatkan beberapa laporan bahwa ada beberapa anak yang lebih suka bekerja sendiri, tidak dalam kelompok. Dan kalau dia terpaksa memaksakan dirinya bekerja dalam kelompok, dia akan mengerjakan semua sendiri. Gitu. Jadi dia tidak mau bekerja sama atau menerima masukan dari teman-temannya, ide-ide teman-temannya, karena dia merasa superior ya, dia merasa berkuasa, dia merasa paling dari yang lain. Nah, hal ini juga kan tidak bagus seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rani Sama-sama atas penjelasan. Begitu. Gimana Bu Rani, sudah jam 8? Kira-kira? Iya, Bu. Rekan-rekan masih ada yang mau ditanyakan? Masih satu Oh ya, sedikit aja. silakan. Cukup. Kalau bisa dan boleh memohon untuk materi ini di-share di grup ini atau mungkin di kedinasan kita sehingga kita bisa baca-baca lagi dan bisa menyiapkan untuk berikutnya. Terima kasih. Kembali kasih. Masih ada rekan-rekan yang lain yang mau bertanya? Ingat waktu kita sudah jam 8 ini. Bu Cahaya tadi, Bu. Masih ada Bu Cahaya? Gimana Bu Cahaya? Masih ada yang mau ditanyakan Bu Cahaya? Enggak, tadi itu tentang asesmen untuk akhir semester itu tuh tadi tuh Bu. Sebenarnya lanjutan dari Pak Oikin tadi. Masalahnya kan saya ngelihat itu siswa saya itu cuma satu kayaknya. Iya Bu Rani. Saya ngelihat ada satu. Karena pas pertama kali saya ngelihat nggak tahu ya, kalau misalnya psikologi mungkin FIS ya. Ya Bu Intan ya. Dari mukanya dulu pertama saya lihat, oh anak ini kayaknya ada tambahan ketika untuk proses pembelajaran. Jadi kalau saya meletakkan itu tadi Bu Rani menjelaskan tentang menggunakan media apa. Kalau saya kolaborasi. Jadi ketika mereka belajar, saya bilang kayak gini, ada yang siswa yang lebih dia pengetahuannya lebih. Jadi saya minta tolong untuk belajar bersama-sama seperti itu. Tutor sebaya Bu Jaya ya. Tutor sebaya istilahnya kan. Iya. Jadi dia lebih aktif itu kalau saya itu melihat dari 10-8 itu satu. Kalau untuk 10 yang lain saya belum melihat itu, Bu. Ya. Iya. Nanti kalau untuk asesmen Bu Cahaya itu nanti waktu asesmen formatif atau asesmen sumatif nanti bisa dibuatkan soal khusus untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi tidak diperlakukan sama seperti teman-teman yang lain.
Nah, jadi ini nanti juga kayak ini ya, inovasi untuk komunitas Manda. Jadi nanti bagaimana nanti kita memperlakukan asesmen cara kita ngajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Terima kasih, Bu Jaya. Ya, makasih Mbak Rani. Oke, sudah. Kira-kira teman-teman masih ada? Cukup. Bu malah nanggapin sedikit. Oke, silakan Bu Intan sebelum ditutup. Oke, terima kasih Bu Leni izin. Kami BK siap backup kalau memang dialih tangankan ke BK. Karena kita tidak bisa tebak hanya dari FIS aja. Kami belum ada lisensi lebih, Bu Cahaya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, itu sangat membantu sekali Bu Rani. Bu Intan. Nanti akan berkolaborasi dengan tim untuk identifikasi lebih lanjut. Keren. Sip. Sudah ya? Cukup? Bu Rani? Cukup. Teman-teman kalian selesai ya? Oke, teman-teman peserta webinar, demikianlah rangkaian seminar kali ini yang membahas tentang pemanfaatan akun belajar ID pada kurikulum merdeka bagi siswa inklusif. Jadi sebelum sesi ini saya tutup ya, saya ngambil kesimpulan bahwa untuk siswa yang inklusif ini kita butuh perlakuan yang khusus sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pemateri Ibu Rani Nawangsari SPD MSI dan rekan-rekan peserta yang sudah berpartisipasi di acara webinar yang kita adakan pada hari ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara undur diri. Semoga ilmu yang didapat dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Semua, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Foto bersama dulu. Foto dulu. Kamera kita foto bareng-bareng. Kamera. Buka kamera. Buka kamera. Yang cewek-cewek pakai mukena ke dekat. Nah, halal ribut. Oke, siap foto? Ya. 1, 2, 3. Oke, mau mau gaya apa lagi? Gaya keren. Gaya terbaik. Cibi-cibi. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sudah fotonya, nanti saya kirim di grup. Oke, pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Izin les. Izin les. Oh iya, besok itu takziahnya gimana itu? Webinar. Iya, itu seri budaya Jangan positif. lupa. Jadi kita akan berbicara tentang positif. Oke. Jam yang sama ya?